Baik, tadi katanya suami sudah dapat kerja ya, sudah Iya. bekerja lagi ya. Nah, gimana kerjanya dia sehari-hari? Itu dia kerjanya kan bawa mobil ya, taksi online. Terus dia tadinya minta tolong Mas cariin DP buat mobil. Udah saya cari pinjaman ke saudara. Akhirnya saya pinjam sana sini, yang penting suami usaha gitu. Setelah berjalan 3 bulan, taksi online itu dia udah mulai capek, udah nggak mau lagi. Kalau seperti ini saya seperti kejar rodi, seperti Tadi itu ya? bicaranya. Ya kan kita dari awal udah sepakat, kita itu modal semua pinjam, jadi harus benar-benar kita mikirin bagaimana bayarnya. Nah dari situ suami udah mulai sering-sering libur. Sering-sering libur akhirnya ya keambil lagi tuh mobil. Dia nganggur lagi, sedangkan hutang jatuh ke saya semua gitu. Nini, keluar lu. Keluar lu. Nini. Kenapa ya Mas? Kenapa? Udah 2 bulan nih mobil gak bayar ini. Aduh maaf Mas, tapi suami saya belum kasih saya uang, tapi pasti saya bayar kok Mas. Alasan lu. Kita nggak mau tahu, lu harus bayar sekarang. Tapi saya nggak ada uangnya. Mana sekarang Mas. duitnya? Tapi pasti Kita saya nggak mau bayar kok tahu Mas. alasan lu lagi apa-apa. Mana duitnya sekarang? Kapan lagi lo? Gue bayar Lu kapan kalau lagi? nggak ada duit, ini mobil kami bawa. Jangan Mas, kalau mobilnya dibawa nanti Ya suami udah, saya mana cari uangnya duitnya? gimana? Ambil aja mobil ke kunci mobil. Jangan Mana Mas. duitnya? Kalau lu nggak mau bawa mobilnya. Ambil cepetan. Jangan Mas, Nggak ada Mas cerita. jangan Mas. Dasar. Mas jangan Mas. Udah, diam. Mas jangan diambil Mas Jangan kuncinya mengganggu Mas. saya. Nanti suami saya cari uangnya Oh, ini gimana? dia. Peduli. Kamu tahu? Jangan Mas. Nih, ayo. Jangan Mas. Udah. Mas tolong Mas, jangan Mas. Udah diam. Jangan Mas. Udah diam. Mas tolong Mas. Tahu ya? Nanti suami saya cari uangnya gimana? Kamu tahu? Mas, tolong. Bilang sama laki lu ya. Bayar. Tolong Mas, jangan. Udah berapa bulan lu udah nggak bayar? Pasti saya bayar kok Pak. Alah udah ngomong bohong lu. Udah, masuk. Mas mobilnya jangan dibawa Mas. Mas tolong Bilang sama laki lu. Mas. Mobil gua bawa. Mas jangan dibawa Mas mobilnya Mas. Mas jangan dibawa Mas. Ya Allah. Ini sih jatuhnya seperti malas ya, Pak. Iya, malas. Jadi orang yang malas itu dibenci oleh agama. Karena Nabi SAW itu pernah memuji perbuatan saudaranya, itu Nabi Daud alaihissalam. Jadi sambil mengatakan sesungguhnya saudaraku Nabi Daud alaihissalam itu hanya mau makan dengan hasil keringatnya sendiri. Maksudnya adalah keringat dia mau makan, maksudnya ada dari hasil uhjahnya, tidak mau meminta pertolongan orang lain, tidak mau pemberian orang lain. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Taubah itu banyak sekali menjelaskan wakuli malu fasyarallahu amalakum, dan bekerjalah kamu sekalian, maka insya Allah akan mengetahui pekerjaan. Maknanya apa? Kalau kita mau bekerja, Allah melihat hasil ikhtiar kita, maka Allah akan berikan reward, Allah akan berikan pertolongannya, Allah akan berikan keberkahan dari usaha itu tadi itu. Di ayat yang lain menjelaskan, dan bekerjalah kamu sekalian sesuai dengan profesi kamu masing-masing. Profesi kita boleh apa saja lah. Yang penting pekerjaan ini halal, tujuan kita juga ingin mencari yang halal, digunakan di jalan yang halal, maka inilah yang kemudian akan menjalankan berkah. Apa itu berkah? Mungkin para masyarakat bertanya. Banyak orang yang gajinya besar, banyak orang yang hartanya besar melimpah ruah, tetapi rumah tangganya tidak pernah tentram, anaknya nggak jelas, maksudnya prestasinya apanya, di rumah itu kayak konflik, namanya nggak berkah. Tapi ada juga yang penghasilannya itu pas-pasan, tetapi happy-happy saja suami istri, anaknya itu menyenangkan, kehidupan penuh keriang, itu namanya keberkahan. Sekarang kita pilih yang mana? Pilihnya kan maunya kan hartanya yang banyak juga sekaligus berkah. Bagaimana caranya? Dekatilah kepada yang pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki? Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu apa? Al-Mughni. Allah akan kita akan dikayakan. Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Maka Allah akan, karena itulah ada rahasia di dalam Al-Qur'an. Semua makhluk di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada atas, ada bawah semua. Tapi ketika pertanyaan ada kaya, nggak ada itu di Al-Quran itu menyebut ada miskin. Nggak ada. Itu maknanya apa? Bahwa sesungguhnya semua Allah berikan rezeki itu Allah cukupkan. Makna cukup itu berarti menandakan
orang ini harus melandasi rasa syukur atas karunia yang Allah berikan melalui ikhtiar dan memaksimalkan ikhtiar. Ya, artinya selain malas juga kurang bersyukur ya Pak Iya, Ustadz. itu bagian dari syukur. Punya istri seperti Iya, ini udah betul. bisa banyak ngebantu. Luar tapi biasa iya. Mbak Mimin. Betul. Baik, terus kemudian setelah dia kembali tidak bekerja, gimana kehidupan sehari-harinya lagi? Saya itu datang lagi ke saudara, minta tolong. Jadi Saudara setelah nggak komentar apa-apa, sudah berkali-kali datang? mungkin karena dia rasa kasihan ke saya, Ah, karena melihat anak saya juga perlu biaya, saya juga banyak hutang, akhirnya dia dengan berat, jadi dimasukin lagi kerja. Dimasukin lagi kerja, setelah bekerja 1 bulan pertama dia kok nggak ngasih, alasannya uangnya habis. Yang kedua juga ada yang nagih hutang, yang ketiga juga seperti itu. Akhirnya saya kan banyak yang nagih hutang. Sayanya bingung, malah dia membalikkan kata-kata, ini gara-gara kamu semua, nggak bisa atur uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Mas. Iya, gue capek. Kenapa ini? Mas, kok udah 2 bulan ini Mas nggak kasih aku uang ya? Mas dapat gaji kan? Ya, kamu tuh lupa, aku tuh punya utang ke teman aku. Gaji itu tuh buat biayain utang ke teman aku. Kamu lupa, aku tuh pura-pura lupa tuh. Tapi aku mau minta uang, Mas. Uang aku habis. Uang kamu habis? Apa kamu bilang habis? Itu uang yang aku kasih kemana? Kamu tuh jadi istri becus apa kasih ngatur uang? Kemana uang aku tuh? Ya Allah. Kemana? Uang aku kan juga habis, Mas, untuk bayar utang-utang kita selama ini. Utang, kamu bilang utang. Aku juga punya utang teman aku. Tapi Mas, aku butuh uang, Mas. Wah, udah. Kamu nih ya, kamu tuh istri nggak becus. Kamu tuh nggak becus. Aku nyesel nikahin kamu. Hah? Mas! Nah saya sakit hatinya itu kurang apa saya gitu. Iya. Dari situ akhirnya dengan ya sekarang itu saya tiap hari ribut gitu, selalu ribut karena saya harus bekerja, harus jualan, harus paginya saya bekerja di perusahaan, malamnya saya harus bikin dagangan, pagi harus nganter-nganter. Di situ saya bingung. jadi serba terbalik ya nak. Iya. Sehari-hari akhirnya saya dengar juga katanya sempat pisah ranjang ya. Iya. Karena sering ribut gitu Iya. sempat pisah ranjang. Iya, saya pisah ranjang selama 4 bulan, terus balik lagi, ya seperti itu lagi kejadiannya. Baik, nah di sini ibu berharap tentu suaminya lebih giat lagi mencari rezeki apa segala macamnya itu ya. Ibu penasaran apa yang harus ibu lakukan ke depannya begitu ya. Oke, Pak Ustadz, buat Ibu Eli nih kira-kira apa nih ke depannya, dia harus apa nih Pak Ustadz? Harus apa lagi? Iya. Karena dia merasa tadi ngomong juga sama tim, kalau dia merasa kok cobaan datang ke saya terus. Iya. Dan selalu berulang suaminya melakukan itu. Apa yang salah dari saya? Yang pertama coba minta maaf kepada orang tua, minta doa. Maaf ayah ibunya masih ada, Bisa. bersyukurlah, mintalah doa. Inilah pusaka yang di rumah yang luar biasa berdoa sama dia. Yang kedua, ajak suami untuk mengikuti tuntunan Allah. Kembali diajak sholatnya tertibkan. Ada hadis Nabi itu begini, kalau Anda ingin memperbaiki jalan hidup Anda, maka perbaikilah sholat Anda. Jadi kalau sholat Anda ini kita setel waktunya, maka berarti kita sama dengan mengatur jalan hidup kita. Maka nanti Allah akan terlibat dalam kehidupan kita, itu mananya di sana. Sebab sholat ini kan bukan langsung. Yang ketiga, ada doa yang dituntunkan oleh Nabi. Jadi ada salah seorang sahabat ini nggak pulang-pulang dari masjid. Ketika Nabi bertanya, Anda kok rajin? Bukan rajin ya Nabi, saya takut pulang Nabi. Saya mau lewat sini, takut orang yang berhutangan saya ada di sono. Saya mau lewat jalan ini, takut yang berhutangan saya ada di sono. Pendek kata, setiap jalan lorong dari masjid ini, bayangan saya itu ada yang berhutang. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari rasa sedih dan dari hamil, rasa ragu dan rasa sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali, dan aku mohon padamu ya Allah dari rasa malas. Azzi wal kasali itu merasa lemah, hina dan merasa malas. Wa a'udzubika minal jum'i wal bukhli, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari rasa bakhil, mudah-mudahan gak ada bakhil, sekecil apapun kita berinfak. Wa a'udzubika min qahri rijal wa qahri dain, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari himpitan hutang
dan dari penagihan hutang kepada kami. Itu adalah diajarkan oleh Nabi pada sahabat ini mengamalkan, di kemudian hari Allah bukakan rezeki pada sahabat ini. Jadi angkatlah, mendekatlah kepadaku, mendekatlah kepada Allah, kata Allah, maka aku akan menurunkan pertolonganmu. Sejauh mana mendekatmu kepadaku, kata Allah, maka secepat itu pula lah pertolonganku kepadamu. Yang kedua, tetaplah menolong orang lain, maka pertolongan Allah itu juga akan mengiringi ketika kita suka menolong. Menolong orang lain tidak hanya dalam bentuk materi, tapi kita membantu apa yang bisa kita bantu, itu bagian dari sana. Yang ketiga, suami istri ajaklah, gentangkanlah tikar, gentangkanlah sajadah, sholat tarawih keningan malam, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, Allah bukakan kemudahan rezeki dan mudah-mudahan Allah. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz? Yang jadi masalah sekarang itu Mas, Pak Ustadz, jadi saya itu sekarang udah 3 bulan lebih ditinggalkan. Jadi tanpa status, jadi dia pulang enggak, kasih nafkah juga enggak. Udah enggak ngasih nafkah lahir batin, udah hampir 4 bulan. Dia pergi tanpa pamit, Ya. tidak diketahui keberadaannya. Ada sih, kalau perginya pamit, cuman dia nggak pernah nanya kabar apa gimana saya Tidak, Pak. gitu. Jadi begini, kalau di dalam apa itu di buku, nanti dibaca di buku di Sekotali ketika di pernikahan kan ada beberapa pasal. Kan di sana dijelaskan apabila suami meninggalkan istri tanpa ada penjelasan selama sekian bulan tanpa diketahui keberadaan dan informasinya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian istri keberatan dan mengajukan gugatnya pengadilan, maka jatuhlah tolaknya tadi. Tapi jangan jauh seperti tadi itu, maka apalagi itu kan sudah pamit, maka dicarilah alamatnya kan ada diketahuinya, dibangunlah komunikasi, apalagi punya anak, diajaklah meniti bersama-sama, mudah-mudahan Allah masih membukakan jalan. Baik, saya tahu ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan dengan cara itu dan dibantu sama doa, mudah-mudahan bisa kembali baik hubungan rumah tangga ibu, dan dia lebih semangat sih untuk mencari rezeki untuk